Kita bisa memisahkan atau mengelompokkan begitu ya, mana yang memang punya potensi dan mana yang memang perlu dibantu. Ya, yang pertama kita akan bahas tentang pentingnya. Artinya kita akan melihat bahwa manfaat yang bisa Bapak Ibu dapatkan gitu ya, ketika mengenali dan memahami dari peserta didik Bapak Ibu sekalian, maka harapannya pertama, Bapak Ibu bisa mengidentifikasi ya, karakter mana yang mungkin itu akan menjadi potensi keunggulan ya dari putra-putri Bapak Ibu di sekolah, siswa-siswi peserta didik sekolah. Dan kita tidak boleh lupa bahwa seringkali juga ada anak-anak yang memang punya kelemahan yang itu seringkali menjadi keterbatasan peserta didik. Atau mungkin tadi akhirnya menemukan bahwa kenapa dia menjadi nakal. Atau mungkin ada anak-anak yang sudah diulang kali penjelasannya, seringkali mungkin dia belum paham. Misalnya juga saat dia harus mengerjakan tugas, sudah dikasih contoh gitu ya, sudah dikasih penjelasan gitu ya, tapi seringkali mungkin nilainya belum mencukupi standar minimal atau KKM. Ya. Sehingga kalau kita mengenali mereka, kita jadi tahu, kita bisa memisahkan atau mengelompokkan begitu ya, mana yang memang punya potensi dan mana yang memang perlu dibantu. Atau bisa jadi satu anak itu kita jadi kenal gitu ya, sebenarnya dia itu karakteristik dari sisi potensinya seperti apa, termasuk juga bisa jadi kelemahan yang mungkin muncul. Yang kedua, kita bisa memetakan kondisi dan kebutuhannya. Dengan kita mengenal karakteristiknya, analoginya adalah Bapak Ibu saya yakin yang sudah punya putra-putri di rumah sendiri, putra-putri kandung, tahu kan ya bahwa anak pertama, anak kedua, anak ketiga mungkin akan berbeda. Masing-masing punya, oh si anak ini kayak gini, si anak yang kedua kayak gitu, dan seterusnya. Sehingga kita tahu, oh kalau anak ini makannya harus yang ini, anak kedua makannya harus yang sayur, tapi yang ketiga mungkin nggak suka sayur, ya. Sehingga Bapak Ibu pasti akan memikirkan caranya, mana yang sesuai ketika belajar sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Yang ketiga, kita jadi bisa memberikan tadi kan, kalau tadi misalnya urusan Bapak Ibu di rumah kan, ketika punya putra begitu ya, anak A pinginnya makanan A, anak B pinginnya B gitu ya, kan jadi sulit gitu ya, mengakomodir semuanya. Nah kita sehingga ketika kita tahu, maka kita bisa memberikan, karena tugas Bapak Ibu mendidik gitu ya, maka memberikan pendidikan, termasuk layanan pendukung, misalnya ketika perlu ada remedial, atau mungkin perlu ada aktivitas yang lain, misalnya karena dia belum bisa membaca, padahal yang lain sudah bisa, mungkin setelah jam pelajaran, anak itu mungkin akan suruh di kelas dulu untuk diajari membaca, misalnya. Karena memang loh kok yang lain sudah bisa baca, kenapa ini belum bisa? Ya. Termasuk ketika Bapak Ibu guru memberikan tugas dan penilaian. Oh karena anak ini modelnya itu lebih sering kali verbal gitu ya, tapi kalau suruh nulis itu kesulitan, bisa jadi kita perlu modifikasi ya, bagaimana kita menilai. Termasuk isu penting adalah, saya tidak tahu kalau Bapak Ibu menemukan mungkin bisa jadi ada yang bekerja atau mengajar di SLB. Saya pikir udah banyak pengalaman itu ya, ketika harus memodifikasi tugas dan penilaian. Ketika anak itu mengalami permasalahan dalam pendengarannya, pasti dalam bahasanya akan terbatas. Sehingga ketika kita tahu bahwa dia punya masalah pendengaran dan berdampak ke bahasanya, maka kita akan melakukan modifikasi, baik dalam cara mengajar, materi, tugas, termasuk juga cara menilainya. Kan nggak fair ya, nggak adil kalau dia harus berbicara atau melakukan sesuatu dengan bahasa verbal, sedangkan dia punya kendala itu. Kemudian juga yang terakhir, akhirnya kita bisa, karena tadi kita mengenali potensi dan kelemahan, maka kita bisa mengembangkan. Di luar akademik bisa jadi dia punya keunggulan tertentu, ya. Atau ada kelemahan, misalnya ternyata tadi dia akhirnya dianggap nakal tadi. Bisa jadi anak ini punya masalah dengan perilaku yang impulsif tadi, yang tidak bisa mengontrol, tidak bisa memahami norma sosial, tapi ternyata dia perlu untuk diintervensi, ditangani sehingga perilakunya akan lebih sesuai dengan norma yang ada di sekolah misalnya. Nah inilah pentingnya kenapa Bapak Ibu menjadi perlu ya, mengenali dan memahami. Saya sih percaya bahwa Bapak Ibu sudah punya pengalaman mengajar dan dulu pun pasti sudah punya background kualifikasi sebagai seorang lulusan ilmu pendidikan dan sebagainya, atau sudah banyak ikut pelatihan, apalagi yang sudah sertifikasi, ya pasti sudah banyak pengalaman. Nah sekarang saya ingin mendekatkan antara
konsep teori secara psikologis begitu ya dengan pengalaman Bapak Ibu gitu ya.